Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama aku M. Munawirul Umam dengan NIM 125. Aku berasal dari kelas IKC, Ilmu Kelautan C, di mana aku kelompok 9 dari Praktikum Sedimentologi Laut 2023. Jadi di sini hadirnya aku di sini akan ngejelasin sedikit yang aku tahu dan yang aku pahami tentang apa itu sih sedimentologi laut, dan itu tuh didukung dari referensi-referensi yang telah aku baca. Oke, aku mulai dari awal. Apa sih sedimentologi laut itu atau sedimentologi? Jadi sedimentologi itu menurut Rivardi suatu istilah yang telah diusulkan pada tahun 1932 oleh Fadel, yang memiliki arti sebagai suatu ilmu yang mempelajari sedimen. Jadi kayak istilah sedimen itu ditunjukkan pada suatu lapisan kerak bumi yang mengalami proses transportasi. Nah, kata sedimen juga tuh berasal dari kata Latin, yaitu sedimentum, yang artinya pengendapan. Kita sudah ngebahas apa itu sedimentologi. Nah, kita akan menjempitkan lagi katanya jadi sedimen. Jadi menurut Fasdiarsyah sendiri di tahun 2017 dengan jurnalnya yaitu analisis karakteristik sedimen dasar sungai terhadap parameter kedalaman. Jadi ia menyebutkan bahwa sedimen adalah kepingan material yang terbentuk oleh proses fisika dan kimia dari batuan atau tanah. Jadi partikelnya tuh mempunyai ukuran yang bervariasi. Itu tuh berasal dari bongkahan sampai lempung, dan bentuknya juga pun bervariasi dari bentuk bulat sampai dengan bersudut atau bisa tajam. Kita sudah ngebahas sedimentologi, sedimen, dan ada dasar-dasar ilmu juga yang harus kita pelajari dalam sedimentologi ini, yaitu sedimentasi. Apa sih sedimentasi itu? Jadi menurut Purwadi et al 2016, jadi ia mengungkapkan bahwa definisi sedimentasi itu adalah suatu proses pengendapan material fragmental disebabkan oleh air yang sebagai akibatnya terjadi erosi, baik itu berupa erosi permukaan, erosi parit, atau erosi tanah lainnya. Jadi dia tuh terjadi di daerah tangkapan air yang terbawa oleh aliran air sampai ke lokasi tersebut. Jadi proses ini tuh pengendapan material yang terjadi merupakan proses terkumpulnya partikel yang disebabkan karena kecepatan air yang mengangkut mencapai kecepatan pengendapan. Ukuran partikel padatnya tuh kayak berpengaruh sebanding dengan laju pengendapan. Hal ini kayak berkaitan dengan besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada partikel padat. Jadi kayak udah yang aku sebutin dari awal, bahwa sedimentasi ini juga tuh kayak dipengaruhi oleh gaya gravitasi air, angin, dan lain-lain. Struktur liminasi sendiri tuh dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur liminasi yang berada di paling atas dan struktur yang bagian paling bawah. Nah, struktur bagian atas itu merupakan susunan perselingan antara batu sejajar. Nah, kesejajaran batu ini juga dapat dengan mudah untuk diidentifikasi atau tidak adanya standarisasi dalam penentuan ini. Dan terakhir yaitu analisis bentuk butir sedimen. Jadi partikel menurut Junaidi dan Wigati 2020, partikel sedimen memiliki bentuk butir yang beraneka ragam. Hal tersebut dikarenakan oleh karakteristik ataupun proses transport yang berbeda-beda. Bentuk butir merupakan salah satu informasi yang digunakan untuk mengetahui sifat dan ciri suatu sedimen. Bentuk butir ini dapat memberi penjelasan mengenai asal-usul partikel sendiri. Bentuk partikel ini juga berbeda di antara yang terbentuk dari organisme dengan yang terbentuk dari peristiwa erosi. Jadi bentuk
dari peristiwa erosi dan organisme tuh kayak berbeda lah bentuknya, bisa dilihat. Nah, bentuk partikel dari organisme juga tuh bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit. Mungkin sekian itu pemaparan apa yang saya ketahui yang didukung oleh referensi-referensi yang telah saya baca tentang sedimentologi. Sekian, terima kasih.